Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pagi ini saya melanjutkan kultum kemarin malam. 4 pesan Profesor Haidar Nasir kepada umat Islam, khususnya warga persyarikatan, ketika akan memasuki bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama kemarin adalah bahwa Ramadan ini, puasa yang kita lakukan itu merupakan momentum untuk kita semakin dekat dengan Allah agar kita dapat menggapai derajat takwa. Jadi sekalian, yang kedua, bahwa puasa ini merupakan momentum untuk kita membiasakan akhlak mulia. Allah mengutus nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja atau sesungguhnya aku ini diutus lain tidak melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Puasa yang kita lakukan ini merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak yang mulia. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, seperti dikatakan kemarin, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan puasa ini, memperhatikan segala syarat dan rukunnya, memperhatikan hal-hal, jangankan yang membatalkan, hal-hal yang bisa mengurangi bahkan membatalkan pahala puasanya, seperti melakukan qaulaz zur, berkata, berucap, bertutur, bukan hanya sekedar verbal, tetapi bisa jadi melalui tulisan kita, melalui chat kita, yang bisa mendatangkan kericuhan serta sikap perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semuanya itu kita hindari. Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak siapa yang malam yada' barang siapa yang melakukan perkataan zur yang tidak bermanfaat wal amal bihi, kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat itu,
falaisa lillahi hajatun, maka sesungguhnya Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan, Allah tidak memperhatikan, Allah tidak mereken fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ketika dia meninggalkan lapar dan dahaganya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sah secara fikih, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi puasa yang kita lakukan hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan agar tujuan puasa la'allakum tattaqun itu bisa kita raih. Orang yang berpuasa yang sungguh-sungguh itu, maka seluruh jiwa raganya, bukan hanya raganya yang tunduk, yang meninggalkan segala yang dilarang untuk dilakukan pada bulan puasa ini ketika orang berpuasa, tetapi juga hawa nafsunya, keinginannya juga harus tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa akan senantiasa menyebarkan kebaikan, menularkan segala macam perilaku-perilaku yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Puasa dijadikan sarana untuk menundukkan diri agar kita tidak mempertontonkan hidup berlebihan, hedon, yang sekarang lagi viral, sampai keluar surat apa itu? Iya, buka puasa bersama. Baru rezim ini keluar surat larangan puasa bersama, itu baru ini. Mewah apanya buka puasa, wong kolak pisang dikeluarkan, singkong. Kalau kita pikir apa yang mewah puasa itu, nggak ada. Kita cari itu paling kurma, air putih lah yang kita cari. Ada nggak kita ini begitu puasa? Mana 7up, mana Coca-Cola? Nggak ada. Air putih kita cari, teh yang manis-manis. Ya. Jadi gaya hidup hedonis. Nah, ini pesan Prof. Haidar ini tentu lebih kepada sesuai makom beliau sebagai ketua pimpinan pusat, tentu ditujukan kepada orang-orang di Republik ini yang mempertontonkan hidup mewah. Orang yang berpuasa dengan penuh kesungguhan itu dia akan senantiasa menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Dia tidak akan mempertontonkan hidup yang berlebihan, karena puasa mengajarkan kita untuk belajar tidak berlebihan. Saya coba menyederhanakan bahasanya Pak Haidar ini. Pak Haidar ini agak susah juga kadang-kadang bahasanya kalau kita baca tulisan beliau ya. Nah, sikap hidup mewah itu tentu bertentangan dengan kebiasaan dan kebaikan puasa maupun ajaran agama secara keseluruhan. Kalau kita baca sejarah, kita baca sirah, nggak ada khalifahnya, bahkan Rasulullah sendiri itu hidupnya itu membuat geleng-geleng kepala para pembesar Romawi, Persia, penguasa dunia pada saat itu. Begitu melihat pemimpin Islam, lihat kehidupan Abu Bakar, lihat kehidupan Umar bin Khattab, Utsman, meskipun mereka itu orang-orang kaya di zamannya, tetapi sama sekali tidak memperlihatkan bahwa dia sebagai seorang yang wah, tidak ada. Apalagi kita di persyarikatan ini, apalagi di persyarikatan kita ini.
kita baca Kiai Dahlan, nggak ada. Harta kekayaan itu nggak ada. Bahkan pernah saya baca di buku Matahari Muhammadiyah. Maksudnya ketua-ketua Matahari di situ itu maksudnya ketua-ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Pernah Kiai Dahlan itu sampai melelang barang-barangnya dikeluarkan dari rumahnya. Jam dindingnya dikeluarkan, meja, kursi, almari dikeluarkan. Kemudian beliau membunyikan kentongan agar masyarakat Kauman pada saat itu keluar dari rumahnya. Heran, ada apa ini? Ternyata Kiai Dahlan melelang barang-barangnya. Untuk apa? Untuk menggaji guru-guru Muhammadiyah yang telat gajinya. Dikeluarkan. Tapi akhirnya barang-barang beliau itu dimasukkan kembali karena orang lain tentu tidak tega membeli, ya, barang-barang beliau yang tidak baru juga. Itu hanya trik beliau untuk menggugah umat Islam peduli terhadap pendidikan, peduli terhadap perjuangan, peduli terhadap dakwah. Bukan hanya Kiai Dahlan, saya baca juga Kiai Haji Ahmad Badawi, ya, ketua PP Muhammadiyah, salah seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Diceritakan Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir ketika beliau kuliah di Mesir, beliau mendengar bahwa ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Badawi diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi ketua DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Dan beliau mendengar bahwa sang kiai ini, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ini, hidup dekat dengan istana sehingga hidupnya mewah. Maka ketika beliau pulang, selesai studinya, baru meletakkan pakaiannya di rumahnya, ya, beliau buru-buru menemui ketua pimpinan pusat Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Badawi, ingin membuktikan apakah betul berita yang didengarnya bahwa sang kiai ini ketika diangkat jadi ketua DPA hidupnya mewah. Ternyata begitu beliau baru sampai ke rumah Kiai Haji Ahmad Badawi, kursi yang dulu biasa saya duduki untuk belajar ilmu kepada sang kiai ini, tetap kursi yang itu juga yang ketika itu saya berangkat ke Mesir. Enggak mempengaruhi, tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan ketua PP Muhammadiyah yang fenomenal itu, Kiai Haji AR Fakhruddin Allahu Yarham, adalah manusia zuhud, memilih hidup sederhana. Kata MH Ainun Najib, cocoklah nama beliau itu, Kiai Haji Abdur Razak, seorang hamba dari sang pemberi rezeki, Abdur Razak. Sehingga beliau saking melimpahnya rezeki yang Allah berikan kepada beliau, beliau tidak butuh lagi terhadap dunia ini. Kita tidak bisa membayangkan ada seorang ketua umum pimpinan pusat, bukan ketua PDM, bukan ketua PWM, masih kadang-kadang ikut berjualan bensin, menjejerkan bensin dan minyak tanah botolan di depan rumahnya. Kita tidak membayangkan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua presidennya Muhammadiyah yang katanya organisasi kaya, bukan hanya terkaya di Indonesia, bahkan terkaya di dunia, untuk berdakwah ke Kalicode saja di sekitaran kota Yogyakarta beliau hanya naik sepeda motor butut. Itulah Kiai Haji AR Fakhruddin, ya. Padahal rektor-rektor saja yang ketua pimpinan AUM banyak yang naik Fortuner. Kalau sekarang ini naik apalagi yang mahal-mahal, Pajero mungkin. Ketua PWM-nya masih Avanza. Itulah Muhammadiyah.
hidup sederhana. Ya, ini memang ajaran Islam. Ya. Nah, begitu jugalah para pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ini tidak mempertontonkan kehidup-hidup yang mewah. Kalau mau ya luar biasa. Luar biasa. Pak AR itu beberapa kali ditawarkan Pak Harto untuk jadi menteri. Silahkan baca. Pak AR itu ditawari jadi menteri agama. Beliau menolak. Apa kata beliau? Saya diamanahi warga Muhammadiyah untuk menjadi ketua Muhammadiyah. Ini pun terasa berat rasanya bagi saya. Apalagi jadi menteri agama. Kalau sekarang orang kasakusuk mau menteri agama, jangankan menteri agama, ya, mau jadi bupati aja sampai di kebun sawit sana ada fotonya. Oh ya kebun sawit, fotonya itu di pohon-pohon dipaku. Kesiannya pohon ini, makhluk Allah juga dipaku-paku, dipukul-pukul. Ya. Itu jadi bupati itu, tapi nggak ada di sini ya calon-calon bupati ini. Tapi di dalam ruangan ini ada Bupati Muhammadiyah duduk di sana. Pak Dokter Kahar. Itu bupatinya Muhammadiyah itu. Yang ketiga, ya, pesan. Ya 30 menit ya sampai jam 6 selesai. Yang ketiga, kalau gitu saya baca saja. Puasa ini momentum untuk menjaga persaudaraan dan persatuan. Orang berpuasa pandai mengendalikan diri, terutama menahan emosi, amarah dan kebencian. Ya. Lihat ya. Pandai menahan emosi, amarah dan kebencian. Coba dilihatlah contoh-contoh ya. Para pemimpin kita di pusat sana, terutama Pak Haidar segala itu. Ketika bertutur, ketika mengkritik itu kritiknya tajam, tapi kata-kata diksi yang dipilih tetap diksi yang santun ya. Cuma yang di bawah-bawah ini kurang sabar. Yang di bawah-bawah ini kurang sabar, kadang-kadang mengkritik terlalu keras ya. Sehingga kata Pak Haidar Nasir, mengurus organisasi itu tidak hanya butuh kesungguhan, memang perlu kesungguhan, tapi bukan itu saja modalnya, tetapi butuh kesabaran. Banyak orang berhasil di dalam menunjukkan kesungguhannya mengurus Muhammadiyah, tetapi tidak sedikit yang tersungkur ketika berhadapan dengan menghadapi kesabaran. Kan itu ayatnya yang sudah pernah saya sampaikan ya di dalam pengajian ini. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ayat berapa kemarin tuh Pak Aziz? Apakah kalian menyangka bahwa masuk surga itu mudah? Sebelum nyata, sebelum jelas bagi Allah, orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, berjihad, dan orang-orang yang bersabar. Ya, jadi segala bentuk pertengkaran, permusuhan itu akan dijauhi. Sekalipun terdapat perbedaan paham yang begitu hebat, orang yang berpuasa akan senantiasa cinta damai dan persaudaraan. Di dalam diri orang yang berpuasa tidak ada tempat yang tersisa bagi para pemuja amarah dan pemantik konflik. Ya, ini kita jaga memang persatuan kita ini, persaudaraan kita sesama Muslim. Ya. Karena itu Muhammadiyah termasuk organisasi yang bisa menjadi teladan ketika mereka bermusyawarah ya, mulai dari muktamar yang santun, yang elegan, yang berwibawa ya, yang bermartabat, tidak ada kasakusuk, tidak ada
kampanye, tidak ada baliho, nggak ada. Muktamar kah, muswil kah, PDM kah, nggak ada yang pasang gambar, nggak ada yang membawa tim sukses. Yang keempat, jam 6 sudah. Puasa momentum untuk hidup penuh toleran. Perbedaan penentuan tanggal untuk hari-hari besar Islam misalnya, itu tidak perlu menjadi bahan olok-olokan. Ini pesan Kiai Haidar Nasir, terutama kepada para pakar yang masih saja mengotak-atik bahwa ini yang terbaru, ini bukan terbaru sebenarnya, sudah lama. Saya cari-cari saya googling ya. Itu seorang astronom Lapan, namanya Profesor Dr. Thomas Jamaluddin ya. Itu bahkan sekarang ini menjadi pakar Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ya. Itu mengatakan bahwa metode wujudul hilal itu secara sains itu sudah uzur, sudah usang. Muhammadiyah dianggap memilih bertafarruq, artinya memisahkan, berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah umpamanya. Tapi syukur ini ketika menentukan awal ini Ramadan ini bersamaan. Tapi untuk hari rayanya berpeluang besar, ya Pak Dokter, berpeluang besar untuk berbeda. Thomas Jamaluddin ini mengatakan bahwa Muhammadiyah memilih bertafarruq hanya karena membela wujudul hilal yang sudah usang, sudah uzur secara sains. Bahkan argumentasinya dengan argumentasi logika yang tidak berdasar, hanya fanatisme organisasi saja. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini terlebih lagi dilakukan oleh seorang yang profesor doktor sampai rambutnya habis. Ya, akhirnya pintar betul itu. Kalau kayak nggak pintar kalau banyak rambutnya, nggak pintar itu. Ya. Ini tentu malah merusak ukhuwah, ya. Dibesar-besarkan. Perbedaan ini kan sudah dari dulu, sudah sering, tapi kok terus diungkapkan saja. Ternyata 2013 Profesor Yunahar Ilyas juga pernah ya, secara terbuka memberi nasihat kepada Thomas Jamaluddin ini agar berkomentar itu komentar yang menyejukkan. Jangan semacam seolah-olah mengadu domba. Ya, mengadu domba. Puasa seharusnya menjadikan diri kita insan yang tasamuh, toleran terhadap berbagai macam perbedaan. Dengan toleran kita hidup saling menghormati. Maka para ilmuwan, para ulama, para mubalik, semuanya ketika menemui perbedaan, kita harusnya semakin dewasa dan tasamu, berlapang dada. Dengan hadirnya puasa Ramadan ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang luhur dan utama, yaitu menjadi orang-orang yang semakin dekat dengan Allah, senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraan, membangun kehidupan yang penuh toleran di antara perbedaan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.